Salam sejahtera pemirsa, berjumpa kembali di dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Dan pada hari ini kita sudah memasuki halaman yang ke-346 dengan judul Ahli Selam. Ayat inti kita pada hari ini terdapat dalam Yesaya 43 ayatnya yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Kita masuk dalam inti pembacaannya. Angin menyapu rambut ke wajah saya ketika deru mesin kapal selam memenuhi telinga saya. Waktu telah meninggalkan saya dan rasa takut mencengkram hati saya saat saya menyadari akhir hidup saya. Secara lahiriah, saya memalsukan senyum keren secara luar seorang penyelam berpengalaman, Jacques Cousteau. Tetapi di dalam hati saya berpikir, saya pasti sudah gila. Tidak tahu apapun tentang scuba, tetapi berencana menyelam ke Great Barrier Reef, Australia. Satu-satunya harapan saya untuk bertahan hidup adalah Rod, ahli selam saya. Saya mendengarkan dengan tekun saat dia memberi saya kursus kilat tentang daya apung, cara membersihkan masker saya, dan aturan yang paling penting, jangan menahan napas. Apa yang terjadi selanjutnya adalah salah satu pengalaman yang paling mengesankan dalam hidup saya. Rod melompat ke air terlebih dahulu dan saya mengikutinya. Kepanikan menggelegak tergesa-gesa dari balik mata hijau saya. Seperti robot, saya mengikuti instruksinya untuk meletakkan regulator saya di mulut dan mulai bernapas. Rod menyesuaikan semua tombol yang membingungkan itu dan perangkat daya apung terpasang pada saya. Saya akan pergi ke dalam air. Teror melahap setiap sel di tubuh saya dan saya memberi isyarat agar Rod membawa saya kembali ke perahu. Rod meyakinkan saya bahwa ketakutan saya adalah hal yang wajar. Saya menggenggam tangannya dengan kekuatan olimpiade dan dia berjanji tidak akan melepaskannya. Di bawah air saya mulai rileks. Saya terus fokus pada pernapasan saya dan mulai menemukan surga di bawah air yang berpijar. Sinar matahari Australia menembus air jernih, memperlihatkan kelompok ikan berwarna-warni, formasi acak terumbu karang beraneka warna. Selamanya diubahkan oleh pengalaman itu. Saya bersyukur kepada Tuhan atas anugerah keindahan tersembunyi yang luar biasa dan tak terduga ini. Sinar keemasan matahari menuntun saya tak kalah. Saya berenang melewati ribuan ikan kecil berwarna-warni biru kobalt yang terbagi dalam koreografi yang sempurna. Buku bergambar hanya bisa memberikan gambaran tentang kemegahan sesungguhnya yang saya alami hari itu. Saya teringat dengan jelas akan keterlibatan pencipta kita. Ya baik, pada hari ini pelajaran yang sangat luar biasa mengingatkan kita kembali bagaimana penciptaan Tuhan yang sangat luar biasa kepada kita umat manusia. Ya tadi dikatakan ada seorang laki-laki dengan pelatihnya, ya, di mana mereka akan menyelam di Great Barrier Reef Australia. Dan pada saat mereka akan menyelam, ada seorang laki-laki yang dimana dikatakan dia ini mulai merasa ketakutan. Dia mulai melihat air yang dalam itu dan dia mulai merasa takut. Dan pada hari itu dia tidak menyelam sendiri. Dia bersama dengan pelatih renangnya. Dan di saat itulah pelatih renangnya ini mulai masuk ke dalam air. Dan pelatihnya ini mulai memanggil akan laki-laki tersebut untuk masuk ke dalam air dan mereka akan menyelam. Tetapi ketakutan yang sangat luar biasa terjadi kepada laki-laki ini. Dia mulai merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Tetapi dikatakan di sini bahwa pelatihnya yang bernama Rod ini mulai meyakinkan dia bahwa dia tidak akan sendiri. Dia akan bersama-sama dengan pelatihnya. Di mana ketika mereka akan menyelam, pelatihnya ini memberikan instruksi-instruksi bagaimana cara bertahan dan juga bagaimana cara membersihkan masker. Bahkan yang paling penting jangan menahan napas. Dan dikatakan bahwa ketika mereka menyelam, pelatih daripada Bonnie ini mulai melompat ke air terlebih dahulu. Dan disitulah rasa ketakutan yang sangat luar biasa mulai terjadi ke dalam diri daripada Bonnie ini. Dia mulai melihat laut yang dalam dan disitulah rasa takut yang sangat luar biasa terjadi di dalam dirinya. Tetapi di mana dikatakan bahwa pelatihnya atau Rod ini mulai meyakinkan Bonnie bahwa Bonnie ini tidak akan sendirian. Pelatihnya ini
berjanji kepada Boni bahwa dia tidak akan sendirian, mereka akan menyelam bersama-sama dan dia tidak akan melepaskan tangannya daripada Boni. Ya, inilah cerita yang sangat luar biasa menginspirasikan kita kembali. Ketika Boni ini sudah mulai masuk ke kedalaman air, teror melahap setiap sel di tubuhnya dan laki-laki ini atau Boni ini mulai memberikan isyarat kepada Rod bahwa dia akan kembali ke perahu. Tetapi Rod atau pelatih ini kembali meyakinkan Boni bahwa ketakutan adalah hal yang wajar yang terjadi kepada setiap manusia. Dan Boni ini mulai menggenggam tangan Rod dan Rod ini berjanji kepada Boni tidak akan melepaskan genggaman tangannya. Dan ketika mereka sudah mulai menyelam cukup jauh, dikatakan bahwa Boni ini mulai merasakan sensasi yang sangat luar biasa atau mulai merasakan rileks yang sangat luar biasa. Dia mulai terfokus pada pernapasannya dan mulai menemukan surga di bawah air yang berpijar. Dan dikatakan sinar matahari juga mulai menembus air jernih dan memperlihatkan kelompok ikan berwarna-warni dan formasi acak terumbu karang beraneka warna. Ya, sangat luar biasa. Pada hari ini mengingatkan kita kembali akan setiap penciptaan Tuhan yang kita masih nikmati sampai hari ini. Itulah yang harus kita patut syukuri di dalam kehidupan kita setiap harinya. Jadi katakan ketika Boni ini ingin menyelam, di situ dia merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Tetapi ketika dia mulai masuk ke dalam kedalaman air, dikatakan dia mulai merasakan hal yang sangat berbeda. Yang tadinya dia merasa takut, dikatakan dia akhirnya mulai rileks dan mulai terfokus pada pernapasannya. Dan dikatakan dia mulai merasakan surga yang tersembunyi di bawah laut. Jadi dikatakan dia mulai melihat terumbu-terumbu karang yang berwarna-warni, bahkan ikan-ikan yang berwarna-warni. Inilah ciptaan-ciptaan Tuhan yang harus patut kita syukuri setiap harinya. Bahkan cerita ini mengingatkan kita kembali akan pencipta kita, yaitu Tuhan kita sendiri. Ya, tadi dikatakan Boni ini mulai merasa ketakutan ketika dia akan menyelam, tetapi pelatihnya atau Rod ini mulai meyakinkan dia bahwa dia tidak akan sendirian. Ya, ini juga cerita yang sangat luar biasa mengingatkan kita pribadi lepas pribadi. Ketika kita menghadapi banyak masalah, ketika kita dihadapkan dengan situasi yang membuat kita merasa takut, ya Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan memberikan janji yang sangat luar biasa. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Seperti ayat intinya dikatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Ya, inilah pelajaran demi pelajaran yang boleh kita ingat selalu. Bahwa ketika kita melewati banyak tantangan ujian yang kita hadapi, ya Tuhan hanya mengingatkan kita bahwa ketika kita melewati semuanya itu, ada Tuhan yang akan membantu kita, menyertai kita melewati semuanya. Ya, sama seperti cerita daripada Boni ini. Ketika dia mulai takut menyelam ke kedalaman air, pelatihnya meyakinkan dia bahwa dia akan baik-baik saja. Ya, ini memberikan gambaran juga kepada kita dengan Tuhan kita. Ya, ketika kita menghadapi atau kita masuk ke dalam masalah-masalah, bahkan krisis-krisis dalam kehidupan kita, biarlah krisis-krisis itu yang membentuk kita untuk bisa melihat akan setiap cinta dan kasih sayang Tuhan. Ya, biarlah ketika kita dihadapkan dengan banyak situasi yang membuat kita mungkin merasa kecewa, mungkin merasa takut, atau mungkin kebingungan dengan setiap masalah-masalah yang sementara kita hadapi. Tetapi kita harus percaya bahwa itu tidak akan kita pikul sendiri. Karena Tuhan akan membantu kita untuk memikul akan setiap ujian-ujian yang sementara kita hadapi. Ya, ketika Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi kepada kita, ada maksud dan tujuan Tuhan yang sangat luar biasa yang ingin Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Ya, dari setiap mungkin pencobaan-pencobaan yang kita lalui, Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Ya, bahkan dikatakan di sini bahwa saya teringat dengan jelas akan keterlibatan pencipta kita. Yesus yang sama juga telah berjanji tidak akan pernah meninggalkan sisi kita. Dia telah bersumpah untuk memegang tangan kita melalui air yang dalam kehidupan kita. Ya, inilah pengingat yang sangat luar biasa yang patut kita syukuri setiap harinya. Ya, walaupun kita sebagai manusia sering meninggalkan akan Tuhan kita atau kita tidak pernah menepati janji kita kepada Tuhan, tetapi bagaimana Tuhan masih tetap setia menepati akan janji-janjinya kepada kita masing-masing. Walaupun kita sering mengecewakan hati Tuhan, tetapi bagaimana Tuhan mempunyai kasih dan cinta yang sangat luar biasa untuk kita manusia. Sehingga seringkali kita manusia salah mempergunakan akan setiap kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya, tadi dikatakan juga bahwa
Tuhan akan memegang tangan kita melalui air yang dalam kehidupan kita. Bahkan dilanjutkan di sini bahwa betapa kita lebih puas jika kita membiarkan Yesus menjadi ahli selam dalam hidup kita. Dia akan memegang tangan kita ketika air kehidupan bergejolak mendorong kita ke bawah. Dengan Dia sebagai pembimbing kita, kita akan aman. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita dapat tenang dan mulai menikmati keindahan dan kemegahan perjalanan luar biasa yang Tuhan rencanakan untuk hidup kita. Ya, biarlah pelajaran ini mau selalu kita ingat dan biarlah kita praktekkan ini dalam kehidupan kita. Di mana dikatakan biarlah kita mau menyerahkan setiap perjalanan kehidupan kita kepada Tuhan. Setiap masa depan kita, setiap kehidupan kita, bahkan apa yang kita lakukan. Biarlah kita mau menyerahkan itu semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena dikatakan ketika kita menyerahkan semuanya itu, kita akan menikmati keindahan dan kemegahan perjalanan yang luar biasa yang sudah Tuhan rencanakan untuk kehidupan ke depannya. Ya, mungkin ketika kita berjalan dengan Tuhan, banyak tantangan, banyak jatuh bangun yang kita hadapi setiap harinya. Tetapi itulah perjalanan yang akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Yang mengikuti Tuhan atau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, tidak ada jalan yang lurus atau tidak ada jalan yang mudah. Ketika kita mengambil keputusan untuk mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, atau menyerahkan setiap kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, disitulah akan banyak tantangan dan rintangan yang kita hadapi. Tetapi dikatakan kita akan menikmati keindahan dan kemegahan perjalanan yang luar biasa yang sudah Tuhan siapkan kepada kita ke depannya. Dan dilanjutkan, Tuhan yang mulia, peganglah tangan saya erat-erat agar saya dapat pergi ke berbagai tempat dan melakukan berbagai hal untukmu yang saya takut melakukannya jika saya sendirian. Ya, inilah pelajaran yang harus kita doakan setiap harinya kepada diri kita masing-masing. Jadi katakan biarlah kita mau meminta Tuhan untuk memegang tangan kita erat-erat agar kita dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Apa yang mungkin kita ingin lakukan kepada Tuhan tetapi kita masih takut. Kita harus meminta Tuhan untuk memegang tangan kita supaya kita tidak berjalan sendirian dan kita tidak merasa takut karena kita melakukannya sendirian. Ya, biarlah pelajaran ini mengingatkan kita hari demi hari untuk selalu menyerahkan setiap kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, walaupun banyak kekecewaan, banyak rintangan, bahkan banyak masalah yang kita hadapi dan kita merasa takut. Ya, dikatakan ya rasa takut adalah hal yang lumrah kepada kita manusia, hal yang wajar sering terjadi kepada kita manusia. Tetapi jangan sampai rasa takut itu yang membuat kita semakin hari semakin jauh daripada Tuhan. Tetapi dengan setiap masalah yang kita hadapi, biarlah kita mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan selalu meminta Tuhan untuk memegang tangan kita erat-erat. Dan disitulah Tuhan akan selalu membimbing kita dalam setiap apapun yang kita lakukan. Ya, baik pemirsa, mungkin ini saja pembahasan yang bisa saya bahas pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan yang berikutnya. Salam sejahtera dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.